Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ketua PGRI Kabupaten Lombok Timur, rekan pengurus PGRI, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sekar Timur, ada Pak Kapolsek, Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada Pak Kabid PAUD yang wakil yang mendahului dulu ngangatin sedang angkatan kita dulu sudah dulu angkatan kita ya. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala PTD, alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat Bapak Ibu. Nikmat sehat ini nikmat yang sangat agung. Dik temu berdait mungkin mudah sehat. Dan izin munasab doa oleh Pak Ketua Korwas Pak Haji Sinarman. Beliau sekarang sedang sakit di Rumah Sakit Mataram. Kemarin yang tengok di Rumah Sakit Umum Selong, tapi rupanya harus diteruskan ke rumah sakit. Mohon doa semoga beliau segera diangkat penyakitnya, disehatkan, kemudian bertugas seperti biasa. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada suri teladan kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti kebaikan hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan maaf agak terlambat karena emang tadi tiang kejar-kejaran. Pertama tiang melepas dan membuka kegiatan lomba menggambar anak-anak kita di SMP Negeri 1 Selong. Setelah itu kita lari ke Kadet Aikmal, kebetulan kampung halaman, jadi tidak enak tiang kalau tidak datang. Akhirnya dahulukan dulu nyambut 30 menit langsung tiang pamit, yang ditunggu di Sakra Timur. Akhirnya tiang bisa ketemu dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama tentu atas nama pribadi dan keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mohon maaf lahir dan batin karena tidak sedikit waktu kebersamaan kita. Kalau tiang sendiri sudah lama tadi diatur aturan Pak Tuan Guru, benar tiang sudah lama sekali di itu. Dedikasi, kasih, kemudian kabit, sekretaris, sekarang tiang jadi pimpinan pelunggu di sana melayani, dan ada jiwa si merasa lebih dari sekedar melayani hak-hak Bapak Ibu Dinas Pendidikan itu. Karena itu atas nama pribadi dan keluarga besar Dinas Pendidikan mohon maaf lahir dan batin. Kemudian yang kedua, yang menyampaikan terima kasih yang tulus juga selama kebersamaan kita ini Bapak Ibu, banyak hal yang sudah kita toreh prestasi di Lombok Timur. Di akhir tahun 2024 kemarin kita dinobatkan sebagai kabupaten kota se-Indonesia yang dipilih hanya 12. Salah satunya adalah Lombok Timur sebagai daerah maju dalam transformasi pendidikan, dari berkembang menjadi maju. Nah ini prestasi Anda Bapak Ibu guru, ya prestasi Anda itu seluruhnya direkam, dimonitor oleh kementerian. Apa yang sudah posting kegiatan-kegiatan kita itu baik di KKG maupun di kabupaten itu semua terekam aktivitas kita itu. Nah itu dinilai oleh pemerintah pusat dalam hal Kementerian Pendidikan dan Ristek. Hanya 12 kabupaten kota seluruh Indonesia Bapak Ibu. Salah satu adalah Lombok Timur. Lalu kemudian selang berapa pekan di NTB di Mataram oleh Balai Penjamin Mutu Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memberikan penghargaan utama Bapak Ibu, mengalahkan 10 kabupaten kota se-NTB. Alhamdulillah. Nah ini tantangan pelunggu sida pada niki. Tantangan kita ke depan meningkatkan, bukan hanya mempertahankan. Bagaimana upaya kita agar apa yang kita capai hari ini harus meningkat. Jangan salah Bapak Ibu, justru tantangan pelunggu lebih berat lagi untuk mempertahankan penghargaan ini. Kemudian berikutnya rapot pendidikan kita sudah dirilis Bapak Ibu. Memang
di rapor pendidikan Kabupaten Kota Lombok Timur ada kenaikan 4 digit Bapak Ibu. Walaupun yang sebenarnya mengharapkan ada perubahan status ya. Nah, kita kan menargetkan menjadi predikat pratama untuk standar pelayanan minimal pendidikan kita, SPM pendidikan kita. Itu target kita. Pada angka berapa itu? 70. Nah, sementara rapor pendidikan daerah kita berada pada posisi 69,92%. Tinggal 0,08% baru kita bisa mencapai pratama. Nah, ini juga yang berharap Bapak Ibu kerja kita, kerjasama kita, ya, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, saling berbagi praktik baik terus ditingkatkan. Dan saya berharap agar wadah-wadah KKG, MGMP segera dihidupkan kembali. Ya, perbaharui pengurusnya agar dia bisa beraktivitas di wadah-wadah yang sudah diakui secara formal, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya masalah tunjangan profesi. Aranja barang baru Bapak Ibu. Ia mulai ngeno. Ya, untuk ya yakinlah banyak masih yang belum cair. Hampir separuh, tapi yakinlah bahwa tahun depan dia akan nyaman sesudah. Karena sekarang ini kan yang terbanyak tidak terpotret, yang terbaca rekening kan, rekening dan lain sebagainya. Tapi yakin setelah ini akan baik ya. Dia dulu si repot lalu gak ingin lalu aning kabupaten atau bawa kami pirana cair sertifikasi. Dia perlu bangkitnya karena langsung ditransfer. Dan kita berharap mudah-mudahan Pak Ketua bisa setiap bulan kan ditransfer setiap bulan. Kalau saya dengar sih laporan dari Pak Sekdes katanya sudah triwulan keempat sudah masuk ya 1 bulan. Artinya kemungkinan besar akan setiap bulan bersamaan dengan gaji kita akan masuk. Itu rencana pemerintah. Oleh karena itu sudah sabar, kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki segera dikomunikasikan dengan Pak Kanit, nanti kami akan selesaikan. Lalu kemudian masalah SKGTT tadi tanya lagi Pak Sekdes, Pak Kabid PK. Memang kemarin ada jeda sedikit Bapak Ibu karena tiang minta menyelesaikan anjak untuk pembayaran TPP. Aran jahida kan sertifikasi mau kan? Kami bareng Pak Kabit TPP arana ya. TPP pira. Dia kita jawab beda sebenarnya kata si dari Kadis bareng si Dapada. Presida si golongan 4C ini hampir 5.600.000. Berarti yang dari Kadis pira TPP? Enggak 6 juta Bapak Ibu. Enggak 6 juta Ponggo ini tak masalah segedong petang. Angka dia patut tegagahang jabatan Kadis ini. Presida si 4C ini kan hampir 6 juta tunjangan profesi ini. Ya kan? Tinduk-tinduk deh balik. Mau tunjangan profesi. Pak Kabit pira nih? Enggak, pira Pak Kabit? 3,5 juta. Kabit PAUD, Kabit Dikdas, SD, SMP, PK enggak 3,5 juta. Gagahan deh Pak si golongan 4C. Ampun iya dia kamu tarik malik golongannya nih Pak Kabit nih mentok sampai di situ sudah. Nah itu sih sedikit agar kita banyak bersyukur Bapak Ibu. Nah sehingga yang tunda mudah-mudahan hari ini SKGT sudah selesai. Yang perlu yang sampaikan adalah bagaimana nasihat Pak Tuan Guru tadi, bagaimana kita bersyukur Bapak Ibu. Jadi munda serius si mangkin anak jarinta keluarga enta si nunggu pakaian PGRI sekadun mangkin wah sekumbeh luwe. Si yang doang kan pira guru enta si GTT. Si tama database itu 3.000-an Bapak Ibu. Yang paruh waktu 3.000. Sinden na paruh waktu 6 yun. Nah si 6 yun ini nasi lebih ini. Selaputnya meletang kelambin deh ini. Nah itu siapa kelambi ini putih gagah ini baga. Ndak tasi lalu ngajar anak jarinta. Nggak ada pengendang tiang kan. Bersyukur kita nih bahwa terjadi pegawai negeri. Marak tiangnya ini beli awaknya yang tiang di Malaysia belian sawit itu si awaknya. Memang tenggungku ya. Hanya itu yang tiang sepuri bisa jadi ya ASN.
Enggak ada suku yang diangkat. Nah, oleh karena itu mohon Bapak Ibu di Sekerat Timur. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, mudah-mudahan ya rekan-rekan kita ini kalau melihat dari anjak kita sekarang ini kan posisinya masih 200-an si pensiun guru ente kan. Sementara belanja pegawai sekarang ini berapa? 724 miliar lebih. Gajinda pada sertifikasinya ilo 724 miliar 724 miliar setahun, hampir 1 triliun gajinda tunjangan separuh dari APBD kita. Ia pun bala kita malik ngangkat duit ASN karena sudah melebihi target 30% dari belanja pegawai. Lalu mudah-mudahan dengan banyak pensiun ini bisa kita usulkan formasi sejumlah yang pensiun sekarang ini, sehingga secara bertahap rekan-rekan yang paruh waktu ini bisa menjadi penuh waktu. Yang penting Bapak Ibu bersabar. Kemudian yang kedua, yang terakhir, tolong rekan-rekan yang belum terpenuhi beban kerja, yang masih ngajar mapel di SMP, silakan sarankan kepada pelunggu untuk mencari sekolah di SD, jadi guru kelas. Karena rasa-rasanya Bapak Ibu penuh. Jadi kelebihan guru mata pelajaran ini sekarang di SMP 300. Ya tidak harus di Kecamatan Sekerat Timur. Kan mungkin Sabtak baru dulu pensiun, mungkin di Sakra atau mungkin di Sakra Barat, silakan sudah komunikasi ya. Agar begitu Bapak Ibu nanti lulus penuh waktu dari guru mapal itu ke guru SD, wah lancar dia jadi guru kelas, lancar sertifikasi dan juga. Nah kemudian yang terakhir, tidak ada lagi namanya mutasi P3K di narak Bapak Ibu, kecuali tak tukar sida. Nah kami sudah usulkan sekitar 70 guru yang tukaran, misalnya SD 1 Sakra Barat, kemudian DSD 1 Sakra Timur, tukeran baru rekambu. Lagu geser sida cuma-cuma aja, begitu keluar nomor registrasi SK mutasi, saat itu berhenti jadi pegawai P3K. Oleh karena itu pahami ini Bapak Ibu. Gunara barang tukaran, segera berita acara yang bertanda tangan ini kami berdua siap tukaran dan 2 tanda tangan, kami usulkan ke BKN. Itu caranya. Jadi tidak boleh mengusul mutasi. Lalu yakin ya Bapak Ibu, Indonesia ini dinamis. Nanti ketika sudah 5 tahun, insya Allah ada perubahan. Akan diserahkan penempatan nanti di daerah. Setelah 5 tahun, nanti kan 5 tahun kan perpanjangan SK kan. Nah saat itu nanti Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengusulkan Bapak Ibu untuk mutasi setelah 5 tahun. Saya yakin ada perubahan nanti. Itu diserahkan ke dinas. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih jika ada itu berkatan kurang berkenan. Yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.